bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP Ini PKS detik-detik pada tanggal Pak Anies 4 Baswedan Februari mendengarkan siaran 2023. langsung melalui Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul yang membawa 4 take off. sehingga Pak Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat politik update dimanapun berada. Senang kita bisa bertemu kembali. Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera akhirnya solid dan kompak mengusung Pak Anies Baswedan menjadi Capres di 2024. Yang terakhir mengumumkan adalah Partai Keadilan Sejahtera. Setelah sejak awal Partai Nasdem mengumumkan secara resmi Pak Anies untuk mengusung jadi calon presiden, kemudian disusul beberapa hari lalu oleh Partai Demokrat. Dan saat ini juga kita sudah mendengarkan Partai Keadilan Sejahtera sudah resmi mengusung Pak Anies Baswedan. Publik Indonesia, rakyat Indonesia menyambut ketiga partai ini yang dalam koalisi dinamai dengan Koalisi Perubahan 2024. Rakyat Indonesia bergembira menyambut karena Pak Anies Baswedan akhirnya punya jalan menuju istana di 2024. Pak Anies Baswedan juga menulis di statusnya di halaman Facebooknya atas keputusan PKS. Beliau mengucapkan terima kasih kepada ketiga partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dengan mengucap bismillah, kepercayaan itu kini telah diembankan. Kemarin, Partai Keadilan Sejahtera telah menyatakan dukungannya, melengkapi deklarasi sebelumnya oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022 dan pernyataan DPP Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023. Maka presidensial threshold 20% telah terlampaui. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusung. Insya Allah, amanah ini kita jalankan sebaik-baiknya untuk Indonesia. Itu tulis Pak Anies Baswedan di halaman Facebooknya, dan warganet menyambut dengan sukacita dengan beragam komentar-komentar positif. Misalnya, ini kita saksikan bagaimana warganet merespon atas keputusan tiga partai yang menjadikan Pak Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bismillah, untuk Indonesia lebih baik insya Allah, tulis Melvin Jeme Aromantai di kolom komentarnya. Selanjutnya, Bismillah, saatnya berjuang untuk perubahan 2024. Ada lagi ini dari Hafidin Ahmad Lutfi. Ini kali kedua saya akan memberikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Di Pilgub DKI Jakarta, saya pernah ikutan terjun berkampanye buat Bapak di Pulau Seribu. Lanjutnya lagi, Alhamdulillah selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak memimpin dengan relatif baik. Insya Allah di Pilpres 2024, kami tetap konsisten mendukung Pak Anies. Semoga di Lauhul Mahfuz yang sudah ditulis buat menjadi presiden pasca Pak Jokowi adalah Pak Anies. Semoga kelak setelah menjadi presiden, Pak Anies memimpin Indonesia secara adil, bijaksana, dan melayani rakyat sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Komentar lain, kita lihat Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah pejuang pada koalisi perubahan. Kami bangga karena Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden RI di 2024. Dan semua komentar-komentar tadi salah satu indikator dan penilaiannya mengapa mengusung dan mendukung Pak Anies, karena memang jejak rekam Pak Anies selama menjadi gubernur di DKI banyak sekali perubahan yang
dirasakan di ibu kota. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan mengelola negara dengan baik dan benar. Dari Pak Dedi Irawan, langkah demi langkah ikhtiar telah maksimal dilakukan untuk Plus 62 yang telah bermartabat. Semoga tetap semangat para perindu perubahan negeri dan kita semua mendapat ridho dari sang pemilik segalanya. Ya, tulisnya. Lanjut, barakallah, semoga menjadi catatan sejarah anak cucu kelak para eyang yang berkoalisi dengan rendah hati demi bangsa yang bermartabat, maju terus pantang mundur, terbaik buat Bapak kita Anies Baswedan. Komentar Ibu Mardiana Panjaitan Diana ini menyoroti ketiga partai dan tentunya di sana ada Pak Surya Paloh, ada Pak Ustadz Salim Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS, dan tentu ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh di balik ketiga partai ini, dan ada lagi tokoh di balik layar yaitu mantan Wakil Presiden 2 periode Pak Yusuf Kalla. Ini semua atas kebijaksanaan, atas kerendahan hati, atas kepedulian kepada bangsa Indonesia sehingga melebur dalam satu koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk mengusung Pak Anies menjadi calon presiden di 2024. Mantapkan langkah, berikhtiar, dan menyapa rakyat yang merindukan kedamaian, kesejahteraan yang berkeadilan. Clear and clean. Nih, singkat tapi jelas. Semoga impian kita bersama bisa terwujud, Pak, untuk Indonesia berubah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Harapan besar masyarakat Indonesia untuk Pak Anies memang begitu banyak sekali. Ya, ini gelombang perubahan, seakan-akan ini kita ingin merebut kemerdekaan dari penjajah. Ini nuansanya, suasana sekarang ini rakyat secara bergelombang ingin melihat perubahan itu di tangan Pak Anies Baswedan. Semoga tercapai kemerdekaan rakyat Indonesia yang hakiki, yaitu perubahan yang mendasar, rakyat adil dan sejahtera, hukum ditegakkan, menurunkan tingkat kemiskinan di tangan Pak Anies, pemimpin Indonesia baru 2024. Dan ini tentu sesuai dengan penekanan Pak Anies selama ini. Setiap beliau berpidato, berbicara, selalu penekanannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memang tidak kekurangan orang pintar, orang cerdas, apalagi berbicara soal sumber daya alam begitu melimpah ruah, tapi yang bermasalah selama ini di tangan para elit kita karena pendistribusian itu tidak merata kepada rakyat sehingga terjadi ketimpangan. Dan insya Allah kalau Pak Anies jadi presiden, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan diwujudkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini lanjutnya lagi, ini dari Ibu Surya Arya. Semoga berjaya dan amanah. Satu tujuan untuk perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah 3 partai ini akan masuk 3 besar. Mantap Pak Anies for RI 1 2024. Ya. Bismillah untuk Indonesia yang lebih baik. Banyak sekali ini komentar-komentar semua positif. Semoga Allah selalu jaga dan tuntun partai bertiga kian solid, jaya, dan Pak Anies jadi presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selamat berjuang untuk Pak Anies. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Berapo. Sehat selalu Pak Anies. Ini dari Ibu Maryam. Semoga sukses memimpin Indonesia ke depan. Tadi nggak bisa ikut hadir menyambut kedatanganmu di tanah kelahiran saya. Ini orang Lombok, ya, begitu antusias dan senang Pak Anies bisa berkunjung ke daerahnya. Selamat Pak, semoga bisa jadi pemersatu bangsa dan mensejahterakan rakyat. Ini lanjut, Cahaya Permata. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, segala upaya pasti akan dilakukan oleh politik untuk menjegal. Dan semoga istiqomah berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini tentu sudah tampak dan apa yang dikatakan oleh Ibu Cahaya Permata ini,
karena selama ini memang buzzer-buzzer banyak yang membangun framing, membangun opini tentang penjagalan Pak Anies dalam tanda kutip karena sering membuat framing buruk dan citra buruk kepada Pak Anies Baswedan. Mulai dengan Bismillah, semoga diakhiri dengan Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mutia. Lanjut Ibu Sofian Ibnati. Alhamdulillah lengkap sudah APT 20%, kembali kita berjuang. Gas full, segala kemampuan akan kulakukan untuk kemenangan dakwah. Terima kasih Ibu Sofia, begitu bersemangat, begitu solid untuk mendukung secara penuh Pak Anies Baswedan. Mantap Nasdem, berani keluar dari lubang aman. Salut buat Nasdem, kalau PKS selalu di hati. Ini kenapa Nasdem? Karena saat ini Nasdem berada di koalisi Presiden Jokowi. Menteri ada salah satunya Pak Syahrul Yassin Limpo masih berada di dalam koalisi dan menjadi Menteri Pertanian. Dan dengan mengusung Pak Anies, ini dianggap perlawanan Surya Paloh kepada penguasa saat ini. Ya itulah sahabat politik update, beberapa komentar dari warganet menyambut keputusan Partai Keadilan dan Demokrat sehingga solid terbentuk koalisi perubahan untuk 2024 mengusung Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Dan kembali kepada kita rakyat Indonesia, sudah banyak bukti-bukti tentang kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Tinggal kita cari datanya, dari rekam jejaknya, kita akan mudah menemukan mulai dari kakek beliau sebagai pahlawan nasional sampai ketika beliau kuliah dan menjadi gubernur dan saat ini maju sebagai calon presiden. Insya Allah memang untuk nama-nama yang mencuat sampai saat ini, Pak Anies Baswedan dipandang oleh rakyat memang yang terbaik di antara calon-calon lain. Kita tidak menjelek-jelekan, kita tidak meragukan kebaikan, kemampuan calon-calon lain, namun memilih pemimpin tentu sebagaimana yang sering dikatakan Pak Anies untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah sahabat politik update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.